Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arjuna Setiawan dengan NPM 127 dari kelas R3C, Fakultas FTIK, Prodi Teknik Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang matriks, khususnya determinan, adjoint, transpose, dan inverse untuk matriks berorder 2x2 dan 3x3. Materi ini merupakan bagian penting dari mata kuliah aljabar dan biasanya jadi dasar dalam memahami sistem persamaan linear maupun persamaan linear. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia pokok-pokok bahasan yang akan saya jelaskan dalam presentasi kali ini. Kita mulai dari pengertian matriks dan ordonya, lalu masuk ke determinan, kemudian adjoint, transpose, dan terakhir inverse. Di bagian akhir nanti saya juga tambahkan pembahasan singkat tentang sifat-sifat pada matriks agar kita tahu bagaimana hubungan antar operasi tersebut. Jadi nanti di setiap bagian kita tuh nggak cuma hafal rumus doang, tapi juga paham logika di balik perhitungannya. Lanjut. Sebelum kita mulai ke rumus, kita pahami dulu apa itu matriks. Secara sederhana, matriks itu adalah kumpulan angka, simbol, dan ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom. Bentuknya bisa persegi atau persegi panjang. Setiap angka atau simbol di dalam matriks disebut elemen dan letaknya ditentukan oleh posisi baris dan kolomnya. Contohnya, itu saya punya matriks A. Barisnya itu ada 1, 2, 3. Baris keduanya itu ada 4, 5, dan 6. Matriks A ini mempunyai 2 baris dan 3 kolom. Jadi disebut berordo 2x3. Ya, kita lanjut. Nah, ini dia. Di sini dijelaskan bahwa ordo matriks menunjukkan berapa banyak baris dan kolom yang dimiliki oleh suatu matriks. Kalau saya bilang berordo 3x2, artinya 3 baris dan 2 kolom. Jadi misalnya saya punya matriks B nih. Baris pertama itu saya punya 2 dan 4. Baris keduanya itu ada 5 dan 1. Baris ketiganya itu 7 dan 8. Maka matriks B berordo 3x2 karena 3 baris ke bawah dan 2 kolom ke samping. Kita lanjut. Nah, kita langsung ketemu di pembahasan materi utama pertama kita, yaitu determinan. Determinan ini adalah sebuah nilai tunggal, bukan matriks lagi, yang kita peroleh dari perhitungan sebuah matriks persegi. Matriks persegi artinya jumlah baris dan kolomnya sama, misalnya 2x2 atau 3x3. Nilai determinan ini punya fungsi penting, dia menentukan apakah suatu matriks punya inverse atau tidak. Kalau nilai determinannya 0, artinya matriks itu tidak punya inverse atau disebut matriks singular. Kita lanjut. Nah, kita lanjut ke rumus determinan. Misalkan A adalah sebuah matriks berordo 2x2, yaitu A sama dengan matriks baris pertama itu ada A dan B. Matriks kedua itu ada C dan D. Maka determinannya itu sama dengan AD dikurang BC. Kemudian dikurangi dengan hasil kali diagonal satunya. Sehingga determinan A atau matriks atau determinan A itu sama dengan AD min BC. Atau bisa diingat dengan kata kunci kali silang, kurangi. Jadi arah diagonal dari kiri atas ke bawah, dari kiri ke kanan bawah, terus dari kanan atas ke kiri bawah. Lanjut. Langsung saja kita masuk ke contoh soal yang determinan berordo 2x2.
Di sini ada di sini ada determinan matriks A sama dengan baris pertama itu ada 3 dan 7, baris kedua itu ada 2 dan 5. Sekarang kita tentukan determinannya pakai rumus AD min BC. Di sini A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 1, dan D sama dengan 2. Maka determinan A sama dengan 22 min 31. Determinan A sama dengan 4 dikurang 3 sama dengan 1. Jadi nilai determinan matriks A adalah 1. Karena hasilnya bukan 0, maka matriks A ini bisa dibalik. Artinya A punya inverse. Oke, kita lanjut. Determinan matriks 3 kali 3. Matriks. Sekarang kita masuk ke pembahasan determinan untuk matriks ordo 3 kali 3. Cara menghitungnya agak lebih panjang dibanding 2 kali 3, tapi konsep dasarnya tetap sama, yaitu mengalihkan dan mengurangkan hasil diagonal. Metode yang paling sering digunakan adalah metode Sarus. Langkah-langkahnya begini. Yang pertama, tuliskan matriks 3 kali 3-nya seperti biasa. Yang kedua, ulangi kolom pertama di sisi kanan matriks. Yang ketiga, kalikan semua elemen diagonal dari kiri kanan ke kanan bawah. Kalikan juga semua elemen diagonal dari kanan atas ke kiri bawah. Jumlah hasil diagonal pertama, jumlahkan hasil diagonal kedua, lalu kurangkan diagonalnya. Kita lanjut. Yaitu adjoint. Pengertian adjoint adalah matriks baru yang diperoleh dari kofaktor-kofaktor suatu matriks yang telah ditransposkan. Adjoint memiliki peran penting dalam menentukan inverse matriks, karena untuk mencari inverse diperlukan adjoint dari matriks tersebut. Secara sederhana, adjoint merupakan hasil dari proses mengambil setiap kofaktor elemen dan matriks, kemudian menyusunnya kembali dalam menukar baris menjadi kolom. Langkah-langkahnya itu membentuk adjoint matrix, yaitu yang pertama menentukan kofaktor dari setiap elemen matriks. Yang kedua itu ada menyusun semua kofaktor ke dalam satu matriks baru. Dan yang ketiga melakukan transpose pada matriks kofaktor, yaitu baris ditukar menjadi kolom. Nah, ini dia rumusnya, yaitu misalkan secara rumus determinan matriks ordo 3 kali 3 bisa ditulis seperti determinan A sama dengan A11 dan A12. Terus baris yang keduanya A21, yang sampingnya A22. Maka adjoint matriks A adalah ADJ. ADJ itu berarti sama dengan adjoint yaitu A22 min A12 lalu A21 A11. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, di sini terdapat matriks A sama dengan 1, 5, 4, dan 2. Jika A sama dengan A, B, C, D, masukkan nilai dari A. Adjoint matriks A adalah sama dengan adjoint A sama dengan 2, min 5, min 4, dan min 1. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berordo 3 kali 3. Nah, misalkan A adalah sebuah matriks berordo 3 kali 3, yaitu A sama dengan 4, 2, 5, 3, 1, 6, 2, 4, 3. Adjointnya itu sama dengan 2, 6, 4, min 5, 3, 1, 7, min 2, 5. Kofaktornya itu plus A, min B, plus C, min D, plus E,
min F plus G min H plus I. Oke, kita lanjut. Jadi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kesimpulannya, kalau nilai determinan sama dengan 0, maka matriks tidak punya inverse atau disebut singular. Sebaliknya, kalau determinan bukan 0, maka matriks itu punya inverse atau disebut invertible. Kita lanjut ke adjoint. Maaf, salah. Kita lanjut ke transpose. Nah, di sini itu ada pengertian transpose. Transpose adalah hasil dari proses pertukaran baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris pada suatu matriks. Dengan kata lain, elemen-elemen yang semula berada pada baris ke I dan kolom ke J akan berpindah posisi menjadi pada baris ke C dan kolom ke I. Contoh, jika matriks A memiliki bentuk A sama dengan matriks A, B, C, dan D, maka transpos dari A yang ditulis sebagai A transpos adalah A transpos A, C, B, dan D. Transpos sering digunakan dalam proses matriks seperti mencari inverse, ortogonalitas, dan dalam berbagai perhitungan aljabar linear. Kita lanjut. Nah, di sini itu ada rumus transpos. Transpos dari suatu matriks adalah bentuk baru dari matriks yang diperoleh dengan menukar posisi antara baris dan kolom. Di sini ada rumus dasarnya itu M transpos B kali X. Jika matriks A berordo 2 kali 2, yaitu A sama dengan A, B, C, D, transposnya itu menjadi A, C, B, dan D. Lalu jika matriks A berordo 3 kali 3, yaitu A sama dengan baris pertama itu ada A, B, C, dan baris kedua itu ada D, E, F, dan baris ketiga itu ada G, H, I. Menjadi transposnya itu sama dengan baris pertama itu terdapat A, D, G, baris kedua itu ada B, E, H, baris ketiganya itu ada C, F, I. Langsung saja kita lanjut ke contoh soal. Nah, di sini contoh soal ordo 2 kali 2. Jadi, misalkan matriks A terdapat baris pertama itu ada 2 dan 5. Matriks baris keduanya itu ada 7 dan 3. Lalu tentukan A transpos sama dengan berapa? A transpos itu menjadi 2, 7, 5, dan 3. Nah, di sini aja penjelasannya. Transpos dari matriks A diperoleh dengan menukar posisi baris menjadi kolom, sehingga elemen baris pertama 2 dan 5 menjadi kolom pertama, dan baris kedua 7 dan 3 menjadi kolom kedua. Langsung saja kita lanjut ke contoh soal ordo 3 kali 3. Yang pertama itu yang pertama di sini misalkan matriks A itu terdapat baris pertamanya ada 2, 4, dan 6. Baris keduanya itu ada 1, 3, dan 5. Dan baris ketiganya itu ada 7, 8, dan 9. Tentukan A transposnya. A transpos berarti sama dengan 2. Baris pertamanya itu ada 2, 1, dan 7. Baris keduanya ada 4, 3, dan 8. Baris ketiganya ada 6, 5, dan 9. Penjelasannya itu, transpos dari matriks A diperoleh dengan menukar posisi baris menjadi kolom, dari kolom menjadi baris. Jadi elemen baris pertama menjadi kolom pertama, dan baris kedua menjadi kolom kedua, dan baris 3 menjadi kolom ketiga. Nah, langsung saja kita sudah materi terakhir kita, yaitu ada inverse. Pertama-tama penjelasan inverse. Apa sih itu inverse?
Adjoint matrix adalah matriks baru yang diperoleh dari kofaktor-kofaktor suatu matriks yang telah ditransportasikan. Adjoint memiliki peran penting dalam membentuk inverse matrix karena untuk mencari inverse diperlukan adjoint dari matriks tersebut. Secara sederhana, merupakan hasil dari proses mengambil setiap kofaktor elemen dan matriks, kemudian menyusunnya kembali dan menukar baris menjadi kolom. Inverse matrix adalah kebalikan dari suatu matriks, yaitu matriks lain yang jika dikalikan dengan matriks asalnya akan menghasilkan matriks identitas atau bisa disebut I. Dengan kata lain, jika suatu matriks A memiliki inverse A pangkat min 1, maka perkalian antara keduanya akan memenuhi hubungan, yaitu A kali A pangkat min 1 sama dengan I atau identitas, atau sama dengan A pangkat min 1 kali A sama dengan 1. Matriks yang memiliki inverse disebut matriks invertible. Sedangkan matriks yang tidak memiliki inverse disebut matriks singular. Agar suatu matriks memiliki inverse, determinan atau det A nya harus tidak sama dengan 0. Nah, lanjut. Di sini ada contoh soal yang sudah kita pelajari, yaitu A sama dengan, contoh soalnya, baris pertama itu ada 6, 3, 2, dan 5. Inverse matriks A-nya itu sama dengan determinan A sama dengan AD dikurang BC. Jadi determinan A-nya sama dengan 6, 5 dikurang 3, 2. Determinan A sama dengan 30 dikurang 6. 30 dikurang 6 menjadi 24. ADJA-nya sama dengan D min B min C A sama dengan 5 min 3 min 2 dan 6. Lalu selanjutnya itu A pangkat min 1 sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A sama dengan A min 1 sama dengan 1 per 24. Metrik 24, baris pertama ada 5, min 3, baris kedua ada min 2 dan 6. Sama dengan hasilnya itu 5 per 24 min 3 per 24, min 2 per 24, 6 per 24. A min 1 sama dengan 5 per... Oke, kita ulang tadi. Hasilnya itu sama dengan 5 per 24. Terus sampingnya ada min 3 per 24. Baris keduanya itu min 2 per 24. Lalu ada 6 per 24. A min 1 sama dengan 5 per 24, 1 per 2. Min 1 per 2, min 1 per 2, dan 1 per 4. Jadi inverse dari matriks A adalah 5 per 24 min 1 per 8 min 1 per 12 1 per 4. Oke, langsung saja. Ini untuk matriks 3x3 nya. Dan habis. Mungkin pembahasan saya untuk membahas matriks, khususnya determinan, adjoint, inverse, dan transpose sudah cukup sekian. Dan mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam menjelaskan saya, atau misalnya banyak yang kurang mengerti tentang penjelasan saya. Cukup sekian mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.